Perdamaian internasional merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai oleh komunitas global dalam menjaga stabilitas hubungan antar negara. Hal ini mencakup upaya untuk menghindari konflik, membangun kepercayaan, dan memperkuat kerjasama yang saling menguntungkan. Perdamaian dapat diartikan ketika tidak adanya perang, tidak adanya kekerasan, dan sebagainya. Perdamaian internasional menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan keharmonisan hubungan antar negara di tengah dunia yang semakin terhubung. Prinsip ini mencakup penghormatan terhadap kedaulatan, integritas, serta hak-hak setiap negara untuk menjalankan kepentingan nasionalnya tanpa ancaman atau intervensi dari pihak lain. Perdamaian internasional menjadi nilai yang sangat penting dalam membangun kehidupan manusia secara global untuk menghindari situasi kompetitif dan apatis antar negara. Namun dalam praktiknya, berbagai tantangan kerap muncul. Salah satunya adalah isu penyadapan antar negara yang melibatkan aspek kepercayaan, keamanan, dan transparansi diplomatik. Kasus penyadapan Indonesia oleh Australia yang terungkap pada tahun 2013 menjadi salah satu contoh konkret yang menimbulkan ketegangan diplomatik. Penyadapan ini dilaporkan melibatkan komunikasi pejabat tinggi Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap etika hubungan internasional dan kedaulatan negara. Kejadian ini memicu protes keras dari Indonesia yang menuntut penjelasan dan permintaan maaf dari pihak Australia. Selanjutnya memasuki pembahasan. Yang pertama itu pengertian perdamaian internasional. Pengertian perdamaian internasional adalah kondisi tidak adanya atau berkurangnya segala jenis kekerasan. Perdamaian internasional juga disebut transformasi konflik kreatif non-kekerasan. Selain merupakan sebuah keadaan, juga merupakan suatu proses kreatif tanpa kekerasan dan dialami dalam transformasi suatu konflik. Perdamaian dunia tidak akan dicapai apabila tingkat penyebaran penyakit, ketidakadilan, kemiskinan, dan keadaan putusan harapan tidak diminimalisir. Perdamaian bukan soal penggunaan metode kreatif non-kekerasan terhadap setiap bentuk kekerasan. Selanjutnya terkait konsep perdamaian terdapat beberapa poin. Di antaranya ketidakadaan perang. Fungsi dari negara damai dapat terjadi secara sukarela di mana peserta perang memilih jalan damai untuk menyelesaikan sengketa. Yang kedua, ketidakadaan kekerasan dan ditegakkannya kedamaian. Yang ketiga, damai dan tenang. Yang keempat, damai dalam diri. Adapun beberapa solusi atau upaya menurut Cipto terkait cara mewujudkan perdamaian dunia, diantaranya melalui pendekatan budaya, melalui pendekatan sosial dan ekonomi, melalui pendekatan politik, melalui pendekatan religius atau agama. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu kasus penyadapan Indonesia oleh Australia. Badan Intelijen Australia berdasarkan info yang dibocorkan oleh Edward Snowden telah melakukan penyadapan komunikasi melalui telepon terhadap Presiden Indonesia pada zaman Bapak Yudhoyono selama 15 hari pada bulan Agustus 2009. Dokumen rahasia milik Badan Intelijen Australia atau Australian Security Directorate memperlihatkan adanya aktivitas yang terencana dan dalam waktu yang cukup panjang dan berkelanjutan untuk memonitor aktivitas telepon Presiden Republik Indonesia. Selain Presiden Indonesia, penyadapan ini juga dilakukan terhadap Ibu Negara, mantan Wakil Presiden Negara, dan sejumlah menteri di kabinet. Kemudian penyadapan tersebut dilakukan di Kedutaan Australia di Indonesia dan ada 4 provider telekomunikasi di Indonesia yang ikut terlibat, yaitu XL, Telkomsel, Indosat, dan Silvan Energy. Informasi tambahan seperti dokumen ini juga menyebutkan Australia dan Amerika Serikat melakukan pembunuhan berdasarkan penafsiran dari
Kemudian penyadapan yang dilakukan bagi pemerintahan Australia dalam pasal 4 artikel ini disebutkan bahwa perbuatan yang dapat diatribusikan kepada suatu negara adalah setiap perbuatan negara atau pemerintahan diatribusikan kepada negara. Organ-organ itu mencakup lembaga nasional, daerah maupun lembaga maupun entitas ataupun sebuah entitas yang memandang status berdasarkan hukum nasional suatu negara. Itu juga termasuk di dalamnya orang-orang yang secara nyata bertindak sebagai organ pemerintah meskipun mereka itu tidak diklasifikasikan demikian oleh hukum nasional dengan negara yang bersangkutan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai solusi penyelesaian kasus penyadapan Indonesia oleh Australia. Kasus penyadapan Australia terhadap Indonesia yang terungkap pada tahun 2013 menyebabkan ketegangan serius dalam hubungan bilateral. Indonesia menuntut penyelesaian secara damai sebagaimana diamanatkan dalam hukum internasional, terutama pasal 1, 2, dan 33 Piagam PBB yang menegaskan penyelesaian sengketa internasional melalui metode damai seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan pengadilan. Pada tahun 2014, kedua negara menandatangani Code of Conduct COC on Framework for Security Cooperation di Bali sebagai hasil negosiasi. COC ini mengatur tata perilaku terkait kerjasama keamanan, termasuk larangan penyadapan yang merugikan kepentingan masing-masing pihak, serta mendorong kerjasama intelijen yang sesuai dengan hukum internasional. Penandatanganan COC ini dianggap sebagai langkah maju dalam pemulihan hubungan bilateral, membangun kembali kepercayaan, dan mencegah penyadapan di masa depan. Hubungan Indonesia-Australia berangsur membaik setelah penandatanganan COC pada tanggal 8 Agustus 2014. Kerjasama intelijen, komunikasi militer, dan bidang keamanan seperti pemberantasan terorisme, keamanan maritim, serta cybersecurity kembali diperkuat. Pada tahun 2015 dan 2016, kedua negara mengadakan pertemuan dalam forum Ministerial Council on Law and Security, mempertegas komitmen kerjasama hukum dan keamanan, serta mengembangkan visi bersama melalui Lombok Tripartite. Solusi ini menunjukkan keberhasilan diplomasi damai dalam memulihkan hubungan bilateral dan meningkatkan kerjasama strategis antara Indonesia dan juga Australia. Peran dan sikap pemerintah Indonesia dalam menangani penyadapan Indonesia oleh Australia yaitu dengan menerapkan kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia meminta penjelasan resmi dari pemerintah Australia. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan pers di kantor Presiden mengatakan, jika Australia ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia ke depannya, maka Indonesia akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott agar Australia memberikan penjelasan resmi terkait alasan dilakukannya penyadapan tersebut. Kemudian kebijakan yang kedua, penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia. Indonesia memanggil pulang Duta Besar di Canberra, Australia, yaitu Najib Ripad Koesuma agar berhenti melakukan tugas-tugasnya selama pasca penyadapan yang dilakukan oleh Australia. Kemudian kebijakan yang ketiga yaitu pemerintah Indonesia mereview dan menghentikan sejumlah kerjasama. Presiden Indonesia menghentikan sementara beberapa kerjasama dengan Australia, itu diantaranya dengan menghentikan pertukaran informasi dan intelijen antara kedua negara. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghentikan latihan bersama antara Indonesia Australia, baik angkatan darat, laut, udara maupun latihan gabungan. Kemudian yang ketiga, menghentikan coordinated military operation patroli, yaitu kerjasama menghadapi masalah yang merepotkan Indonesia Australia di wilayah lautan. Kemudian TNI Jenderal Mueldeko menghentikan latihan gabungan elang Ausindo dengan menarik personel dan 6 pesawat F-16
TNI juga menggantikan pelatihan komodo militer AD, AU, dan AL Australia dengan Kopassus di Lembang, Jawa Barat. Kemudian kebijakan yang keempat, Indonesia meminta protokol Code of Conduct menyangkut kerjasama dengan Australia di berbagai bidang. Protokol Code of Conduct mengikat untuk membangun kembali kepercayaan Indonesia terhadap Australia. Menteri Tony Abbott menjawab terkait dengan yang pertama, Australia itu masih ingin menjaga dan melanjutkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Kemudian Australia tidak akan melakukan sesuatu yang merugikan dan mengganggu Indonesia lagi. Kemudian Australia setuju dan mendukung usulan menata kembali kerjasama bilateral termasuk pertukaran intelijen dan protokol kode etik yang jelas dan adil. Australia masih menginginkan kelanjutan hubungan diplomatik dengan Indonesia. Kemudian kebijakan yang kelima yaitu adanya 6 langkah roadmap pemerintah Indonesia terhadap Australia. Susilo Bambang Yudhoyono pada 26 Desember 2013 menyampaikan 6 langkah roadmap untuk memulihkan hubungan dengan Australia, yaitu menugasi militer luar negeri, utusan khusus untuk membicarakan isu sensitif terkait dengan hubungan Indonesia Australia pasca penyadapan. Kemudian setelah understanding dan muncul agreement dari kedua belah pihak, maka ditindaklanjuti pembahasan kode etik secara lengkap. Kemudian Presiden SBY akan memeriksa draft protokol dan kode etik apakah sudah memadai dan menjawab keinginan Indonesia pasca penyadapan. Kemudian pengesahan protokol dan kode etik itu dilakukan di hadapan pemimpin pemerintah, dihadiri SBY ataupun Tony Abbott. Kemudian tugas kedua negara membuktikan protokol dan kode etik itu harus dipenuhi dan dijalankan. Setelah kedua negara terutama Indonesia memiliki kembali kepercayaan, kemudian protokol dan kode etik dijalankan, maka kerjasama bilateral akan membawa manfaat bersama, termasuk kerjasama militer dan kepolisian. Kesimpulan dari materi ini yaitu kasus penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan tantangan dalam menjaga perdamaian dan hubungan diplomatik antar negara. Jadi, insiden ini melibatkan pelanggaran kedaulatan yang menimbulkan ketegangan serius dalam hubungan bilateral kedua negara. Namun, melalui pendekatan diplomasi damai, Indonesia dan Australia berhasil mengatasi konflik dengan menandatangani Code of Conduct atau COC on Framework for Security Cooperation pada tahun 2014, dan COC menjadi langkah penting untuk membangun kembali kepercayaan dan memperkuat kerjasama bilateral terutama dalam bidang keamanan intelijen dan siber. Jadi kasus ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip internasional seperti kedaulatan, keadilan, dan transparansi untuk menjaga hubungan yang harmonis antar negara. Selain itu, resolusi damai seperti yang diterapkan dalam kasus ini menunjukkan efektivitas dialog dan negosiasi dalam mengatasi konflik internasional tanpa kekerasan. Hubungan bilateral Indonesia dan Australia terus membaik setelah insiden tersebut membuat bahwa konflik dapat diubah menjadi peluang untuk memperkuat kerjasama melalui komitmen bersama terhadap nilai-nilai